Assalamualaikum mujahidah. Hari ini kita akan belajar tik. Tapi sebelum itu, saya akan mengingatkan abang dan kakak untuk berdoa dulu. Ayo sama-sama ditampung tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Nah, selanjutnya Ustazah mau ingetin dulu abang dan kakak untuk selalu menjaga aurat dimanapun dan kapanpun. Ustazah ada lihat mujahidah yang keluar rumah gak pakai jilbab, kan malu udah besar. Ada juga abang-abangnya keluar rumah pakai celana pendek. Takut Ustazah, ngeri. Padahal kan udah besar, masa nggak tahu auratnya sendiri? Jadi selanjutnya Ustazah mau kalau keluar rumah yang kakak-kakak tetap pakai jilbab, yang abang-abang tetap pakai celana panjang. Ada 3 saat dimana kita harus tetap menjaga aurat kita. Yang pertama saat keluar rumah, yang kedua saat bertemu dengan orang-orang yang bukan keluarga terdekat kita, yang ketiga saat menghafal. Jadi nanti kalau misalkan Ustazah video call, nah itu sudah harus kakak-kakaknya sudah harus pakai jilbab, abang-abangnya pakai celana panjang. Oke, paham? Nah sekarang kita akan masuk ke pelajaran tik. Apa itu tik? Apa kepanjangannya tik? Ada mujahidah yang tahu? Ustazah hitung ya. 1, 2, 3. Benar ya. TIK adalah kepanjangannya Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, jadi di kelas 1 abang dan kakak sudah belajar mengenai TIK, yaitu mengenai alat-alat komunikasinya. Tapi sebelum itu saya tanya lagi, apa itu alat komunikasi? Coba dulu abang dan kakak pikirkan. Apa itu alat komunikasi? Ustazah hitung sampai 3 lagi? Gak usah, Ustazah tunggu aja. Iya, betul. Alat komunikasi adalah alat untuk saling bertukar cerita dan informasi. Nah, ada 8 alat komunikasi yang sering kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, lonceng. Lonceng digunakan untuk mengingatkan waktu. Misal ketika di sekolah akan ada bunyi 3 kali dari lonceng. Yang pertama mengingatkan waktu masuk sekolah, yang kedua mengingatkan waktu istirahat, yang ketiga mengingatkan waktu pulang sekolah. Yang kedua ada bel, biasanya digunakan untuk memberitahu yang punya rumah bahwa di depan rumah ada tamu. Jadi di mana letaknya? Ya diletak di pagar. Yang ketiga adalah telepon. Nah, ini adalah telepon rumah. Biasanya digunakan untuk menelepon orang yang ada jauh dari tempat kita. Jadi misal abang dan kakak mau nelpon nenek untuk cerita-cerita. Nah, abang dan kakak menggunakan telepon rumah. Selanjutnya yang keempat, yang lebih canggih dari telepon rumah, yaitu telepon seluler. Nah, telepon seluler atau biasa disebut dengan HP atau handphone digunakan sama juga untuk menelepon orang yang jauh dari kita, tetapi bisa ambil gambar, bisa juga diketik kata-kata. Jadi lebih praktis daripada telepon rumah. Selanjutnya, udah nomor berapa ya anak-anak? Tadi ada lonceng, terus ada bel, yang ketiga ada telepon rumah, yang keempat ada telepon seluler. Berarti sekarang yang kelima. Yang kelima adalah televisi. Nah, bedanya telepon seluler dengan televisi adalah kalau telepon seluler kita bisa melakukannya 2 arah. Misal 2 arah itu satu abang, satu lagi kakek. Nah, abang dan kakek bisa saling bercerita. Tapi kalau misalkan televisi satu aja seperti ini, seperti abang melihat Ustazah. Ustazah nggak bisa dengar abang atau kakak. Ustazah cuma bisa dengar suara Ustazah sendiri.
abang cuma bisa dengan suara ustazah. Itulah yang dinamakan dengan satu arah, hanya lurus saja, tidak dua arah. Nah itu dia, itu adalah televisi, ada gambarnya. Ada yang gak ada gambarnya adalah yang nomor 6, yaitu radio. Nah itu dia tadi, kalau misalkan radio dia hanya suaranya saja. Seperti misal abang dan kakak naik mobil. Nah di mobil itu kan papa atau mama sering hidupin radio untuk mendengarkan berita-berita atau lagu-lagu, atau bisa juga untuk memutar ayat-ayat Al-Quran. Sekarang yang nomor 7. Nah, itu adalah komputer. Yang saja maksud di sini bukanlah komputer yang bisa dibawa-bawa, tapi komputer yang diletakkan di atas meja. Ada monitornya, ada keyboardnya, ada CPU-nya, ada printernya, speakernya, dan lain-lain. Nah, komputer jenis ini dia tidak bisa dibawa ke mana-mana. Nah, kalau komputer dia bisa melakukan seperti televisi, seperti telepon, bisa juga seperti radio. Komputer bisa mencakup semuanya. Selanjutnya adalah yang lebih canggih, yang bisa dibawa kemana-mana, yaitu yang nomor 8, laptop. Laptop adalah komputer jinjing atau komputer yang bisa dibawa kemana-mana. Nah, mujahid-mujahidah pasti sudah pernah melihatnya kan? Di dalam laptop kita bisa melakukan semua yang bisa dilakukan komputer meja, tetapi tempatnya bisa berbeda-beda. Kita nggak perlu bawa-bawa CPU, kita nggak perlu bawa-bawa monitor. Nah kan berat ya kan? Kalau di laptop semuanya bisa. Laptopnya tipis aja dan gampang dibawa kemana-mana. Nah itu tadi ada 8 jenis alat komunikasi. Mujahid-mujahidah udah ingat dong? Harus ingat ya. Ustazah nggak mau kalau mujahid-mujahidah nggak ingat. Dan sekarang tentu saja seperti biasa ada tugasnya. Tugasnya cuma 1. Nah, tugasnya itu silakan mujahid-mujahidah tuliskan 5 nama alat komunikasi yang mujahid-mujahidah tahu. Oke? Paham sampai sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.